Halo adik-adik anak kecil 3 yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Borik yakin adik-adik pasti dalam keadaan sehat di dalam perlindungan Tuhan dan pasti penuh dengan sukacita. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Nah, adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu dan pekabaran Injil kita di saat hari ini. Untuk itu, Borik menjemput adik-adik sekalian bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan 2 lagu berturut-turut. Lagu yang pertama, Selamat Siang Tuhan, tak lupa terima kasih. Dan lagu yang kedua, Hatiku Penuh Nyanyian. Oke? Selamat siang Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Masih semangat kan adik-adik? Masih dalam sikap berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagi 2 lagu berturut-turut. Yang pertama, Mari Kita Bersukaria, dan yang kedua, Yesus Itulah Satu-Satunya. Oke adik-adik? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oke adik-adik, Borik persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu di saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, guru sekolah minggu kami yang agung, Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara hidup dan kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Walaupun masih dalam keadaan COVID, kami semua masih belajar dari rumah maupun bersekolah minggu dari rumah, tapi kami tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Lalu sekolah minggu di saat ini akan kami mulai, dan kami mohon kiranya dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, kiranya hanya mau jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dengan tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Ya adik-adik, sebelum adik-adik mendapat materi untuk hari ini, Miss Desi akan mengulas sedikit tentang ketemu materi kemarin. Ketemu materi kemarin diambil dari kitab pertama Korintus 12 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-26 tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya adik-adik, banyak anggota tetapi satu tubuh itu mengumpamakan seperti tubuh itu adalah Kristus dan anggota-anggotanya adalah katong semua jemaat. Adik-adik, baik orang tua, pengasuh, pokoknya semua anggota jemaat, semua orang itu adalah bagian dari tubuh itu. Jadi saling melengkapi. Itulah keberagaman yang
menyatukan katong semua. Tujuan dari Allah memberikan keberagaman supaya katong saling menghargai, bergantung satu dengan yang lain, karena katong semua adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tujuan Allah itu untuk katong saling melengkapi, saling bergantung, saling menolong satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih daripada yang satu lebih daripada yang lain, tetapi saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu tujuan Allah memberikan katong keberagaman dalam katong punya kehidupan. Nah, di sini juga adik-adik kemarin sudah belajar tentang beberapa contoh dalam keberagaman. Yaitu salah satunya adalah pertama, bersyukur. Katong harus bersyukur untuk keberagaman yang katong miliki. Karena keberagaman memperkaya katong semua untuk saling melengkapi, untuk saling mengasihi, untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Yang kedua, contoh yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Jadi ketika adik-adik bermain, adik-adik tidak membedakan teman. Dia ini miskin, dia beta sih mau bermain dia, atau dia ini boleh kaya, beta mau bermain dia. Tidak seperti itu. Contoh yang ketiga, katong berbagi dengan siapa saja, tidak pilih-pilih. Beta kasih per dia karena dia ini juga suka tolong beta. Tidak seperti itu. Saling berbagi, katong tidak membeda-bedakan orang satu dengan yang lain, tapi saling berbagi itu untuk semua orang. Dan keempat, mengakui kelebihan orang lain. Adik-adik punya kelebihan, orang lain mengakui, dan katong orang lain punya kelebihan juga, adik-adik harus mengakui. Tidak boleh iri, tapi katong saling melengkapi. Dan yang kelima itu toleransi. Toleransi itu artinya katong saling bertenggang rasa dengan orang lain, bertoleransi dengan agama lain, bertoleransi dengan suku lain, dan bertoleransi juga dengan budaya lain. Tidak ada yang membeda-bedakan. Jadi keragaman itu merupakan anugerah Allah yang harus katong syukuri, karena keberagaman itu membuat katong semakin kaya, katong semakin bisa saling membantu, saling melengkapi, dan saling mengasihi, saling mengisi satu dengan yang lain. Ya adik-adik, sekarang kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Galatia pasal 3 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-29. Galatia pasal 3 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-29. Nah, untuk adik-adik yang belum mengambil Alkitab, adik-adik boleh mengambil Alkitabnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami, anak-anak-Mu, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami sekarang anak-anak kelas kecil 3 akan membaca dan mendengar sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya Tuhan mau datang, Tuhan Kau curahkan Roh Kudus ke hati masing-masing kami, supaya kami bisa menyimak dengan baik pembacaan firman hari ini dan juga cerita yang akan diberikan oleh kakak-kakak pengasuh. Berfirmanlah firman-Mu ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya adik-adik, sekarang adik-adik boleh membaca Alkitab secara mandiri dulu. Jadi adik-adik bisa pause dulu video ini. Ya adik-adik, materi kita pada hari ini adalah hidup setara dalam keragaman di hadapan Tuhan. Nah, pasti adik-adik bertanya, apa itu setara? Nah adik-adik, kata setara atau kesetaraan berasal dari akar kata tara, yang artinya yang sama, sebanding, seimbang, sejajar, bahkan sepadan. Berupa apa? Berupa kedudukan, tingkatan, bahkan hak setiap orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setara adalah setiap orang yang memiliki kedudukan, tingkatan, bahkan hak yang sama, sejajar, seimbang, tanpa dibeda-bedakan. Nah, lalu arti
hidup setara dalam keragaman itu seperti apa? Nah, adik-adik, kesetaraan dalam keberagaman bukan berarti semua orang harus memiliki peran yang sama, karena semua orang itu memiliki tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Contoh kecil saja, misalnya kakak di rumah memiliki hobi membaca. Nah, adik-adik tidak perlu harus menyamakan hobi adik-adik dengan kakak. Jadi adik-adik itu berhak untuk memiliki hobi yang lain selain membaca. Jadi terserah adik-adik mau memiliki hobi menulis atau bermain game atau menari, itu terserah, itu haknya adik-adik. Nah, lalu kalau kesetaraan dalam keberagaman itu, misalnya adik-adik ingin berteman, adik-adik tidak boleh membeda-bedakan teman-teman dilihat dari latar belakang mereka. Nah, misalnya adik-adik cuma ingin berteman dengan teman-teman yang memiliki kulitnya putih atau rambutnya lurus daripada teman-teman yang memiliki kulit hitam, rambutnya keriting. Nah, itu adik-adik tidak boleh seperti itu. Itu namanya adik-adik sudah melakukan ketidakadilan. Nah, sedangkan semua orang itu berhak untuk diperlakukan adil seadil-adilnya dan juga memiliki hak yang sama dengan yang lain. Selanjutnya, menjadi setara di hadapan Tuhan. Ya adik-adik, pembacaan firman kita tadi itu merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi telah memberlakukan atau menetapkan 3 golongan yang sudah membeda-bedakan masyarakat. Di antaranya golongan orang asing, budak, dan perempuan. Dari adanya perbedaan tersebut, Rasul Paulus menulis surat ini untuk memperlihatkan bahwa di dalam Kristus tidak ada yang namanya perbedaan. Kita semua sama di dalam Kristus. Nah, hal ini sudah terlihat jelas pada ayatnya yang ke-28. Adik-adik, mari kita baca secara bersama-sama ayatnya yang ke-28. 1, 2, 3. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, sudah jelaskan adik-adik bahwa di dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa kita hidup di dalam Kristus berarti kita sama di mata Tuhan. Kita semua sama. Kita tidak dibeda-bedakan oleh Tuhan. Nah, adanya perbedaan itu diciptakan oleh manusia sendiri. Manusia menciptakan kelas struktur seperti misalnya ada manusia yang kaya, manusia yang miskin, ada manusia yang cantik, yang jelek. Padahal di mata Tuhan semua ciptaannya itu sama, setara, dan semua ciptaan Tuhan itu istimewa. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka semua orang akan dipandang sama sebagai orang-orang yang punya harkat dan martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, jadi makna hidup setara dalam keragaman di hadapan Tuhan adalah ketika kita dapat melihat perbedaan atau keragaman yang ada tidak menjadi alasan untuk kita membeda-bedakan orang lain atau memperlakukan orang lain berbeda-beda. Nah, contohnya, kita hanya menghormati orang yang kaya dan kita menghina orang yang miskin. Lalu kita hanya menghargai orang yang berkulit putih, lalu kita menjelek-jelekan orang yang berkulit hitam. Nah, kita tidak, adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Adik-adik harus bisa menghargai dan juga bersikap adil, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, karena apa? Karena kita semua merupakan ciptaan Tuhan, yang dimana di hadapan Tuhan merupakan ciptaan yang sama, setara, dan istimewa. Jadi, di hadapan Tuhan, yang utama adalah melakukan kehendaknya apapun latar belakang hidup kita. Di hadapan Tuhan tidak ada anak emas atau perak atau perunggu. Yang ada hanyalah semua anak itu istimewa di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, tadi Susi Alen sudah jelaskan untuk adik-adik arti setara di hadapan Tuhan, kemudian makna hidup setara di hadapan Tuhan. Nah, sekarang Usinis mau menjelaskan tentang contoh hidup setara di hadapan Tuhan.
Bisa sebutkan Sen contoh hidup setara di hadapan Tuhan. Apa ya kira-kira? Nah, adik-adik, contoh hidup setara di hadapan Tuhan yang pertama, adik-adik harus bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat kalau kita mau berteman dengan teman-teman yang pintar saja, kita mau berteman dengan teman-teman yang kaya saja, yang uang saja, kita mau berteman dengan teman-teman yang pun TikTok saja, saya pun TikTok dia mau bermain bareng saya gaul, toh. Tapi adik-adik harus berteman dengan siapa saja. Mau itu adik-adik punya teman ada yang cacat, adik-adik punya teman-teman ada yang misalnya dia sih bisa berjalan, dia sih bisa melihat, dia bicara sih sampai-sampai. Tapi adik-adik harus berteman dengan siapa saja. Ingat ya, yang pertama contoh hidup setara itu apa? Bergaul dan berteman dengan siapa saja. Nah, adik-adik, yang kedua itu tidak membeda-bedakan orang. Tidak membeda-bedakan itu tuh contohnya karena dia punya agama beda dengan beta sih mau bermain dengan dia. Karena dia bukan orang Ambon, beta sih mau bermain dengan dia. Karena dia bukan satu suku dan beta, maka beta sih mau bermain dengan dia. Tidak seperti itu, tapi entah itu dia beda agama, beda suku, beda ras, adik-adik harus berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Dan contoh yang ketiga, hidup setara di hadapan Tuhan yaitu tidak menjelekkan dan menghina orang lain. Contohnya, baku dapa dengan teman-teman yang mungkin dia punya muka itu kulitnya ada separuh yang putih atau orang yang biasa bilang itu albino. Terus adik-adik ejek, adik-adik kulit bagaimana tuh? Ataukah tiba-tiba dapat teman yang paling gemuk lah begini sih, paling gemuk beda sih mempat teman deh sih. Atau dapat teman-teman yang paling pendek begini saya tahu pendek beda sih mempat teman deh sih. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menghina atau menjelek-jelekan orang. Bukan cuma yang kata-kata sah. Contohnya ada bajalan-bajalan lalu ketemu teman-teman yang pun fisik ada sedikit kurang bagus sama yang nganggap begini. Itu juga adik-adik tidak mencerminkan hidup setara di hadapan Tuhan. Hidup setara di hadapan Tuhan berarti tidak boleh menjelekan dan tidak boleh menghina orang lain. Oke adik-adik, tadi 3 contoh apa tadi? Kata ulang sama-sama tadi sini apa? Yang pertama, bergaul dan berteman dengan siapa saja. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang dari agama, suku maupun ras. Dan yang ketiga, tidak menghina atau menjelek-jelekan orang lain. Oke adik-adik, Usinius berharap adik-adik bisa mencerminkan hidup setara di hadapan Tuhan dalam adik-adik punya pergaulan sehari-hari. Karena itu hidup yang diinginkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Semoga adik-adik bisa mencerminkan hidup setara di hadapan Tuhan dalam pergaulan adik-adik ya. Nah, demikian materi kita hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih karena di hari ini kami boleh selesai menerima materi dari dari para pengasuh kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati semua yang boleh diajarkan oleh para pengasuh kami, dan biarlah kami akan selalu mengingatnya, menjadikan itu sebagai bekal untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kehidupan kami anak-anak-Mu, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami dalam kehidupan kami di rumah bersama orang tua, sanak saudara, kehidupan kami dalam belajar. Tuhan Yesus berkati kami walaupun kami belajar secara online. Tuhan Yesus berikan kami kesabaran, sukacita, semangat, supaya kami dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Tuhan Yesus berikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita, berikan kami semangat untuk tetap menjalani ini dengan situasi pandemi ini. Tuhan, biarlah kami tetap diberikan sukacita daripada Tuhan. Berkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan, usaha mereka. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan semua yang mereka kerjakan.
berikan mereka kekuatan, kesehatan, supaya mereka dapat tetap bekerja, merawat, mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi para pengasuh kami, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka bersama keluarga dan kehidupan pribadi, usaha, pekerjaan, perkuliahan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat kami, jemaat Betania, Tuhan tetap memberkati para pendeta dan semua pelayan-Mu, Tuhan berkati jua. Terima kasih Bapa di surga, persembahan yang akan kami berikan, Tuhan berkati, Tuhan terima menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah.